Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Salam matematika. Halo sahabat matematika dan adik-adik kelas 8. Jumpa lagi di video kakak kelanjutan materi tentang statistika volume 3, di mana di video ini materi yang dibahas adalah ukuran penyebaran data. Materi ini akan membahas tentang jangkauan suatu data, jangkauan interkuartil. Nah, jadi adik-adik silakan tonton videonya sampai selesai dan dapatkan notifikasi dengan cara like, subscribe, share, komen, dan tentunya nyalakan lonceng sehingga adik-adik tidak ketinggalan untuk video-video kakak berikutnya. Yuk kita lihat materi daripada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data atau data tunggal. Penyebaran atau pancaran data bertujuan mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai kevalidan suatu data. Jangkauan suatu data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut rentang atau ring. Adik-adik bisa lihat di sini jangkauan atau disebut dengan ring, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah, adik-adik tadi ada nilai tertinggi, ada nilai terendah. Kita lihat contoh soal. Tentukan jangkauan rentang data. Di sini datanya ada angka 4, 7, 6, 10, 5, 8, 6, 9, 12, 7, 8. Nah, di dalam menghitung atau menentukan rentang atau jangkauan, adik-adik bisa urut lebih gampangnya melihat dulu data angka yang terkecil, yaitu 4. Setelah itu 6, ada 7, terus ada 7 lagi, ada 8, ada 8, ada 5. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di antara angka-angka di sini kelanjutannya setelah 10 ada 12. Berarti sesuai dengan definisinya tadi, jangkauan atau rentang di sana adalah ada nilai ini ya. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, sehingga kita sudah temukan nilai terbesar adalah 12, nilai terkecil adalah 4 dari data yang kita miliki. Sehingga data tertinggi atau terbesar adalah 12, data terendah terkecil adalah 4, sehingga jangkauan atau rentang data tersebut adalah 12 dikurangi 4, yaitu hasilnya 8. Jangkauan interkuartil. Adik-adik, kita sudah pernah membahas tentang median, di mana median itu adalah nilai tengah. Median membagi dua data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama. Nah, jika data yang telah diurutkan kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan terdapat 3 nilai yang disebut kuartil. Di antaranya, kuartil pertama atau kuartil bawah dilambangkan dengan Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah, median, dilambangkan dengan Q2. Kuartil ketiga atau kuartil atas dilambangkan dengan Q3. Jangkauan kuartil. Nah, tadi kalau suatu data kita dapatkan dan kita urutkan, misalnya di tengah-tengah data tersebut, kalau kita bagi ruas kiri dan ruas kanan sama besar jumlahnya, maka Q2 ini kita sebut dengan median. Sebaliknya, nilai yang rendah kita sebut dengan, atau angka data yang rendah kita sebut nilai terendah. Angka yang terbesar kita sebut nilai yang tertinggi. Nah, di antara nilai terendah dengan median itu akan kita dapatkan Q1. Antara Q2 median dengan nilai tertinggi kita dapatkan kuartil yang ketiga atau Q3. Oke, adik-adik kita lanjut. Kuartil-kuartil pada suatu data dapat kita tentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, 1.
Adik-adik mengurutkan data menurut garis lurus. Maksudnya kita susun berjejer sesuai dengan garis lurus dari kecil ke besar. 2. Tentukan kuartil tengah atau mediannya Q2. Tentukan kuartil bawah Q1 terletak di tengah-tengah antara nilai terendah dan Q2 seperti yang Kak jelaskan tadi. Yang keempat, tentukan kuartil atas Q3 yang terletak di tengah-tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Oke, kita lihat contoh soal. Tentukan kuartil-kuartil dari data 6, 9, 5, 4, 7, 9, 7, 5, 8, 7. Nah, data diurutkan kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama sehingga diperoleh posisi kedua atau kuartil 2 atau disebut median. Kita lihat data yang kita miliki. Yang terkecil di sini adalah 4. Berarti kita tulis 4. 4 ada 1, adik-adik. Selanjutnya angka 5. Angka 5 juga kita koreksi, periksa 1, 2. Kita tulis 1, 2. Angka 6 kita lihat 1. Ya, angka 6 ada 1. Angka 7, data 7, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita tulis ada 3 angka 7. Angka 8, 1. Kita tulis 1. Angka 8-nya ada artinya 1. Angka 9, kita lihat 1, 2. Ada 2 angka 9. Kita tulis angka 9 ada 2. 1, 2. Nah, sehingga kalau kita hitung jumlah frekuensi dari jumlah data yang ada, kita miliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, adik-adik masih ingat kalau kita melihat median dengan jumlah genap berarti rata-ratanya ada di rata-rata tengah. Sehingga di sini kuartil kedua atau mediannya adalah 7 ditambah 7. Nah, di sini 7 ditambah 7 dibagi 2 sehingga nilainya 7. Jadi kuartil kedua atau mediannya adalah 7. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Nah, selanjutnya data di sebelah kiri dan data di sebelah kanan Q2 kita bagi lagi menjadi dua bagian, diperoleh kuartil 1 atau Q1 dan kuartil 3 atau Q3. Nah, sehingga tadi kita sudah dapatkan kuartil tengah atau Q2 atau disebut dengan median yang bernilai 7, adik-adik. Nah, sehingga di sini ada angka 4 yang merupakan nilai terendah dengan dibatasi Q2. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Kalau kita bagi 2, ternyata tepat di angka 5, sehingga kuartil satunya atau kuartil bawahnya Q1 adalah 5. Begitu pula antara Q2 atau kuartil tengah atau disebut median dengan nilai maksimalnya atau tertingginya adalah 9. Nah, sehingga di sini kita dapatkan kuartil atas atau Q3 dari data yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya juga ganjil. Berarti di sini ada angka 8. Angka 8 inilah adalah kuartil ketiga. Nah, adik-adik di sini ada 2 nilai, ada 2 nilai, ada 2 nilai, ada 2 nilai. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan kuartil 1 atau kuartil bawah adalah bernilai 5. Kuartil 2 atau kuartil tengah adalah bernilai 7. Kuartil 3 atau kuartil atas adalah bernilai 8. Bagaimana? Mudah kan untuk menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas? Yuk kita lanjut lagi. Oke, kita punya data lagi, adik-adik, kita latihan lagi. Tentukan kuartil dari 2, 7, 6, 4, 10, 11, 9, dan 13. Ingat, yang pertama kita susun dulu data yang kita miliki. 2, oke, ada 1 angka, 4, ada 1 angka, 6,
ada satu angka 7, ada satu angka. Setelah 7, 9, ada satu angka. Setelah 9, 10 juga ada satu angka. 13, ada satu angka. Yang terakhir 14. Nah, sehingga di sini adik-adik hitung jumlah dari data yang adik miliki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia di sini genap. Genap berarti sisi kiri atau ruas kiri dan ruas kanan terdapat 4 angka atau 4 data. Di sini 4 angka atau 4 data. Sehingga kuartil 2 atau mediannya atau kuartil tengah, kita harus menjumlahkan atau mencari rata-rata dari nilai tengah ini dibagi 2. Sehingga kuartil 2 atau kedua 7 ditambah 9 dibagi 2, nilainya adalah 7 tambah 9, nilainya adalah 16 dibagi 2, nilainya 8. Nah, sedangkan untuk kuartil bawah atau Q1 di mana juga sama, di sini kita jumlahkan rata-rata 4 ditambah 6, sehingga 4 tambah 6 bagi 2, 4 tambah 6 adalah 10 dibagi 2, berarti nilainya 5. Untuk kuartil atas ketiga juga sama, rata-rata tengahnya 10 ditambah 13 dibagi 2. Nilainya adalah 23 dibagi 2 adalah 11,5. Bagaimana adik-adik menentukan kuartil bawah, tengah, atas? Paham ya? Semoga paham ya. Nanti kalau belum ngerti, balik lagi putar videonya dan dicoba lagi di buku latihannya. Oke, lanjut lagi adik-adik. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau kita sebut dengan Q3 dengan kuartil bawah atau kita sebut Q1. Boleh ditulis jangkauan interkuartil didapat dari kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Oke, kita soal. Menentukan jangkauan interkuartil dari 6, 7, 9, 5, 8, 7, 10, 9, dan 7. Jawab. Nah, yang pertama, data kita urutkan, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Kita mendapatkan kuartil tengah atau disebut dengan median. 5. Oke, yang terendah. 5 ada 1. 6, kita tulis 6. Ada berapa angkanya? Kita selidiki. 6 datanya hanya 1. 7. Oke, 7, 1, 2, 3. Berarti kita tulis 1, 2, 3. 8. Oke, 8 ada 1 juga. 9, 1, 2. Ada 2 angka, 1, 2. Setelah 9 angka berapa? 10 ya, 10. 10 ada 1. Adik-adik hitung jumlahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia datanya ganjil. Kalau data ganjil berarti di sini tepat di angka 7 jadinya adik, karena ruas kanan dan ruas kirinya seimbang, ada 4 nilai, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sehingga kuartil tengah atau mediannya adalah 7. Oke, paham ya? Lanjut, yang B, data kita urutkan kemudian kita bagi 2 bagian ya, masih yang tadi. Nah, sehingga di sini kita dari sisi kiri dan sisi kanan itu kita juga bagi 2 bagian di tengah-tengah adik-adik. Nah, sehingga dari angka 5, 6, 7, 7 di sini di mana ada 4 data, maka kalau kita bagi 2, ruas kiri kanannya di sini ada 2 nilai, sehingga rata-ratanya 6 ditambah 7 dibagi 2. Begitu pula di sini di ruas sebelahnya 8, 9 ada 2 nilai, 9, 10 ada 2 nilai, ada karena datanya ada 4, maka kuartil 3 atau atasnya 9 ditambah 9 dibagi 2. Paham ya? Ayo kita lanjut. Sehingga di sini kita bisa simpulkan kuartil bawah Q1-nya tadi kakak udah sampaikan 6 ditambah 7 dibagi 2. 6 tambah 7
13 dibagi 2 nilainya 6,5. Kuartil atas 9 ditambah 9 dibagi 2, sehingga 9 tambah 9, 18 dibagi 2, 9. Nah, sehingga jangkauan interkuartilnya adalah, di sini sudah dijelaskan, kuartil atas dikurangi kuartil bawah. Nah, sehingga 9 dikurangi 6,5 nilainya adalah 2,5. Bagaimana adik-adik? Paham kan? Gampang kan matematika? Baik adik-adik, jika sudah bisa memahami video kakak, di halaman terakhir kakak munculkan di sini ucapan terima kasih, dan silakan sekali lagi like, subscribe, terus bagikan atau share, komentar, dan ingat bunyikan lonceng supaya adik-adik dapat notifikasi untuk video-video berikutnya. Terima kasih, salam matematika, salam belajar, salam sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.